Kalau hanya sekedar omong bagus, hanya sekedar khotbah bagus, hanya sekedar pelayananmu hebat, tapi tanpa keteladanan, percuma, saudara-saudara. Jadi yang Tuhan mau ada integritas, keselarasan antara apa yang kamu katakan dengan apa yang kamu lakukan. Makanya ini penting sekali menjadi perhatian ya bagi setiap kita, menjadi teladan, dimulai dari rumah tangga kita masing-masing. Karena memang ternyata ada orang-orang yang tidak jadi teladan, saudara-saudara. Di mulut mereka mengaku mengenal Allah, tapi tidak tampak dalam perbuatan-perbuatan mereka. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7 kita akan baca sama-sama ayat 6 dan ayat yang ke-7 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tim pelayan yang diberkati oleh Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan itu. Ya, saudara-saudara, apa kabar? Baik ya, saudara-saudara, meskipun badai datang silih berganti, pergumulan tidak tahu habis-habisnya. Dari satu pergumulan kepada pergumulan yang lain, dari satu tantangan kepada tantangan yang lain. Tapi ketahuilah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia, Dia tidak mungkin meninggalkan setiap kita. Bapak Ibu saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 dan 7. Saya akan mengangkat satu tema, yaitu Roh Kudus dan teladan jemaat Tesalonika. Sekali lagi, temanya adalah Roh Kudus dan teladan dari jemaat Tesalonika. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita bicara tentang teladan saudara-saudara, maka kita tahu ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teladan itu adalah sesuatu yang patut ditiru, atau teladan itu sesuatu yang ya patut dicontoh. Itu teladan dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kalau kita lihat juga di dalam bahasa asli kata teladan itu kan tupos. Tupos itu artinya contoh, model ya, pola, sama saudara-saudara ya. Jadi memang hari ini kita akan belajar dari teladan jemaat Tesalonika yang sangat luar biasa saudara-saudara ya. Ada banyak hal yang akan bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat surat-surat dari Rasul Paulus ya, kalau kita melihat surat-surat Rasul Paulus, saudara, dari sekian banyak hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, salah satu yang penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus adalah menjadi teladan. Ya, entah secara kolektif atau individu, saudara-saudara, Paulus sering bicara tentang menjadi teladan. Tidak sekedar hanya menjadi orang yang percaya Yesus, ya saudara, hanya menjadi orang yang melayani, tapi lebih daripada itu menjadi teladan supaya orang-orang bisa lihat keteladanan itu. Kira-kira demikian ya. Makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara-saudara, ya. Misalnya 1 Korintus ya, 1 Korintus pasal 4 ayat 16, di situ Paulus bilang ya kepada jemaat-jemaat di Korintus, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ya, bahkan di dalam 1 Korintus 11 ayat 1 pun demikian. 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga mengikuti Kristus. Jadi memang ini yang disampaikan oleh Paulus, saudara ya, di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus ya. Ada begitu banyak nasihat, tapi salah satu yang penting adalah menjadi teladan. Baik secara kolektif individu, dia selalu sampaikan untuk jadi teladan. Nah ini dia sampaikan salah satunya kepada jemaat di Korintus. Ada juga di jemaat Filipi, saudara. Coba Filipi 3 ayat 17. Filipi pasal 3 ayat 17 mengatakan begini, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi baik secara kolektif, kelompok, jemaat, dia ngomong ya, ikutilah teladanku, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Tapi juga ada secara individu, misalnya dia menyampaikan pesan kepada anak didik atau anak rohaninya, yaitu Timotius, saudara. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1
1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Di sini dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Ya, kira-kira kita sudah jadi teladan tidak dalam perkataan kita? Kalau belum jadi teladan, saudara-saudara, kita perlu bertobat dan jadi teladan dalam perkataan-perkataan kita. Pastikan perkataan-perkataan kita bukan perkataan-perkataan kotor yang tidak membangun, tapi justru perkataan-perkataan yang membangun orang, saudara-saudara ya. Jadi kita harus jadi teladan dalam perkataan kita, saudara-saudara. Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu, saudara-saudara. Ini pesan Rasul Paulus kepada anak didik Timotius. Jadi pesan untuk menjadi teladan, harus jadi teladan, itu tidak hanya sekedar kepada jemaat-jemaat saja, tapi secara individu anak rohani Timotius dia sampaikan itu, saudara. Bahkan dia sampaikan juga kepada Titus, saudara. Titus pasal 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Perhatikan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadi memang ternyata saudara-saudara, menjadi teladan itu sangat penting, saudara. Kalau hanya sekedar omong bagus, hanya sekedar khotbah bagus, hanya sekedar pelayananmu hebat, tapi tanpa keteladanan percuma, saudara. Jadi yang Tuhan mau ada integritas, keselarasan antara apa yang kamu katakan dengan apa yang kamu lakukan. Kira-kira demikian, saudara. Makanya ini penting sekali menjadi perhatian ya bagi setiap kita, menjadi teladan. Dimulai dari rumah tangga kita masing-masing. Karena memang ternyata ada orang-orang yang tidak jadi teladan, saudara. Di mulut mereka mengaku mengenal Allah, tapi tidak tampak dalam perbuatan-perbuatan mereka. Makanya kelihatan dari Titus pasal 1 ayat 16. Titus pasal 1 ayat 16 bilang begini. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Mereka mengaku mengenal Allah. Bukankah ini banyak sekali yang model begini? Mengaku mengenal Allah, kenal Allah, mengaku pelayanan, mengaku ikut Tuhan sudah dari tahun sekian, saudara. Tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Tidak ada teladan sama sekali. Tidak ada sesuatu yang orang lain bisa lihat dan ikut. Kira-kira begitu. Sedangkan kita diminta jadi teladan, saudara-saudara. Teladan sesuatu yang patut ditiru atau dicontoh. Kira-kira demikian. Nah ini penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Banyak orang mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia, saudara. Kalau kita bandingkan dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, itu kan Yesus kecam mereka dengan keras. Mengecam mereka dengan keras karena mereka kalau omong hukum Taurat jago, saudara-saudara. Ya, tapi tidak melakukan. Mereka buat aturan, mau orang lain lakukan, mereka tidak lakukan, saudara. Makanya dengan keras, kalau kita baca dalam Matius 23, saudara. Kalau kita baca sampai selesai, itu banyak kecaman-kecaman yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Coba kita lihat Matius 23, ayat 1 sampai ayat 25. Ayat 1 sampai ayat 5. Matius 23 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Seharusnya apa yang kamu ajarkan kamu lakukan sehingga orang lain bisa menurutinya. Tapi dalam kasus ini saudara, mereka hanya hebat ngomong, hebat mengajarkan Taurat tapi tidak melakukan. Jadi boleh tidak kalau ada pendeta yang khotbahnya bagus tapi perbuatannya jelek, boleh tidak kita dengar dia? Boleh. Dengar pengajarannya, kalau dia khotbah bagus dengan dasar ayat yang benar, Anda mesti dengar. Tapi jangan turuti, jangan ikut perbuatan-perbuatan mereka. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Dong suka kasih beban di orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi dong ini saudara? Orang-orang yang mau enak begitu, ajar tapi tidak buat. Kasih beban di orang tapi mereka tidak terbeban. Ini orang dong. Ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Makanya saudara-saudara, keluarlah doa Bapa kami itu.
doa Bapa kami itu, ya, Yesus ajarkan, ya, itu latar belakangnya kritikan keras kepada mereka. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kenapa, saudara? Mereka pun berdoa, jam doa itu luar biasa. Mereka punya doa-doa itu sangat banyak. Dan kalau tidak salah, jam doa mereka itu jam 9, jam 12, jam 3. Atau mungkin masih ada jam-jam yang lain yang mereka lakukan. Tapi yang mereka lakukan itu bukan karena mereka cinta doa itu. Bukan. Mereka melakukan itu untuk pamer. Makanya Yesus bilang kalian tuh munafik. Kira-kira begitu. Ahli-ahli Taurat ini pamer, cari muka. Munafik, saudara-saudara. Jadi mereka hanya mengajarkan tapi tidak melakukannya. Makanya saudara-saudara kalau kita kaitkan dengan tema ini, saudara, teladan daripada jemaat Tesalonika ini penting. Makanya Paulus keras sekali bicara tentang tolong kau jadi teladan, begitu. Ya, karena dunia modern sekarang ini, saudara-saudara, tidak kekurangan kata-kata rohani, ya, tetapi kekurangan teladan nyata. Makanya seorang bernama Martin Jones bilang begini, saudara, dunia modern tidak kekurangan kata-kata rohani. Dunia modern sekarang kata-kata rohani, mereka jago. Dunia modern tidak kekurangan kata-kata rohani, tetapi kekurangan teladan nyata dari orang-orang Kristen yang hidup dalam kekudusan dan kuasa roh. Dunia modern sekarang tidak kekurangan kata-kata rohani. Dong jago. Makanya kalau mereka posting di media sosial, saudara, ya, entah itu TikTok, ya, entah itu Instagram, dengan kata-kata mereka like-nya banyak sekali, saudara. Tapi cuma kata-kata rohani, hanya hebat di ngomong, hebat ditulis sesuatu yang baik, tapi tidak bisa, ya, menunjukkan teladan, ya. Dunia modern tidak kekurangan kata-kata rohani, saudara, tapi kekurangan teladan nyata dari orang-orang Kristen yang hidup dalam kekudusan dan kuasa roh. Jadi ini penting, saudara, untuk kita pelajari bersama-sama. Jadi jelas, saudara, bahwa keteladanan itu sangat penting, saudara. Karena teladan adalah cara paling kuat untuk mengajar orang lain. Lebih dari kata-kata. Karena hidup yang mencerminkan Kristus memberi dampak yang nyata. Dan tujuannya tentu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Dan tentu tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tujuan dari perbuatan baik kita, tujuan dari sikap hidup yang benar, keteladanan hidup kita agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kalau kita bandingkan dengan Matius pasal 5 ayat 16 kan mengatakan begitu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapa harus dimuliakan, saudara. Bapa harus ditinggikan. Bagaimana supaya Bapa ditinggikan dan dimuliakan, saudara, ya? Perbuatan kita itu harus nyata. Perbuatan yang memuliakan Tuhan. Bahkan di bagian lain. 1 Petrus pasal 2 ayat 12. 1 Petrus pasal 2 ayat 12 bilang begini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana. Saudara lihat ini kalimat. Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Meskipun orang fitnah kita, meskipun orang menyakiti kita, saudara-saudara, Alkitab bilang di sini, mereka dapat melihatnya. Tunjukkan perbuatan baik supaya mereka dapat melihatnya, ya, dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi memang hidup untuk menjadi teladan itu penting, saudara. Tidak sekedar hanya kita tahu, pahami, tapi bagaimana kita harus mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang bernama Sinclair Ferguson, saudara, ya. Sinclair Ferguson, ini bukan pelatih sepak bola Inggris, bukan. Sinclair Ferguson, dia bilang begini, saudara, ya. Menjadi teladan bagi orang lain bukanlah promosi diri, melainkan hasil dari kesatuan yang sejati dengan Kristus. Kalau kita jadi teladan bagi orang lain, bukan supaya kita yang ditinggikan, dimuliakan, bukan, ya. Bukan itu, tapi Yesus yang ditinggikan, Bapa yang ditinggikan. Menjadi teladan bagi orang lain bukanlah promosi diri, melainkan hasil dari kesatuan yang sejati dengan Kristus. Anda tidak bisa jadi teladan, tidak mungkin Anda bisa jadi teladan, saudara, ya, kalau Anda tidak bersatu dengan Kristus. Kira-kira demikian. Nah, ini hal yang penting, saudara, untuk kita pelajari bersama-sama pada kesempatan malam hari ini, ya. Kalau kita membaca secara keseluruhan bagian ini, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, kalau kita baca secara keseluruhan, maka tidak berlebihan, saudara-saudara, kalau kita melihat bagian awal pembukaan, ya, dari Paulus, ya.
Paulus membuka surat ini dengan pujian. Paulus membuka surat ini dengan ucapan syukur atas iman, kasih, pelayanan, ketekunan, pengharapan, dan juga keteladanan yang ditunjukkan oleh jemaat Tesalonika. Kalau saudara baca bagian ini dimulai dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga, itu kan pujian, itu kan ucapan syukur ya yang disampaikan Rasul Paulus dalam pembukaan suratnya. Kenapa saudara? Karena jemaat Tesalonika ini bukan jemaat biasa, bukan jemaat sembarang. Padahal jemaat ini belum terlalu lama, saudara. Belum terlalu lama, ya. Tapi, saudara, mau dikatakan ini jemaat muda. Tapi kalau kita belajar jemaat Tesalonika ini luar biasa. Ada teladan-teladan luar biasa yang bisa kita pelajari. Makanya di ayat 2 di sini Paulus bilang begini, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, kata Paulus. Kenapa saudara? Ayat yang ketiga di sini dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Surat ini saudara dimulai dengan ucapan syukur. Surat ini dimulai dengan nada pujian kepada jemaat Tesalonika. Karena memang ini jemaat beda. Nah, ini dikatakan di sini pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Memang ini jemaat beda, saudara. Jemaat luar biasa, jemaat Tesalonika. Mau dalam penderitaan mereka tetap kuat ya. Dalam hal firman Tuhan disampaikan, mereka terima firman itu dengan luar biasa. Jadi ini memang jemaat yang pantas menerima pujian dari pemimpin rohani, jemaat yang pantas menerima pujian ya dari orang yang mendidik mereka meskipun tidak terlalu lama, saudara. Karena memang pada waktu itu Paulus dan juga jemaat-jemaat ini dalam tekanan yang berat. Ada orang-orang iri hati tidak suka sampai pada akhirnya Paulus harus berpindah tempat. Makanya kalau saudara baca terus 1 Tesalonika pasal 2, nanti saudara dapati Paulus bilang Paulus sedih meninggalkan ini jemaat Tesalonika. Masih pengen mengajar mereka, saudara. Masih ingin ajar mereka, saudara. Tapi banyak tekanan. Daripada Paulus terlalu lama di situ, nanti doa yang berat, saudara. Lebih baik Paulus pindah ke tempat yang lain. Kira-kira begitu. Tapi ini jemaat yang pantas menerima pujian ya dari pemimpin mereka, saudara. Karena memang mereka menunjukkan teladan yang luar biasa. Nah, kita langsung masuk, saudara, supaya tidak membuang waktu. Teladan apa yang bisa kita pelajari dari jemaat Tesalonika? Apa yang bisa kita pelajari dari jemaat Tesalonika? Ya, yang pertama, saudara, yang perlu kita perhatikan di sini berkaitan dengan 3 pujian dari Rasul Paulus. Ya, kita akan melihat 3 pujian dari Rasul Paulus ini yang akan saya bahas. Ya, berkaitan dengan bagian pertama tentang teladan dari jemaat Tesalonika. Ya, karena Paulus bilang tadi di ayat yang ketiga, ya. Di situ bahwa aku ingat pekerjaan imanmu, mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menjadi salah satu poin dan poin pertama untuk kita pelajari ya. 3 pujian dari Rasul Paulus ini. Teladan yang luar biasa yang pertama adalah pekerjaan imanmu. Paulus mengingat pekerjaan iman mereka, saudara ya. Ini dari bahasa Yunani, dia menggunakan kata ergon, saudara ya. Kata ergon di sini memang bicara tentang pelayanan. Jadi ini mau menunjukkan bahwa jemaat Tesalonika ini, saudara, imannya bukan iman yang pasif, tapi iman yang aktif, saudara. Sekali lagi ya, kata Yunani ergon di sini ini menunjukkan bahwa iman mereka, jemaat Tesalonika, bukanlah iman yang pasif, tapi iman yang aktif bekerja. Ini luar biasa, saudara. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, saudara, waktu dia beriman kepada Kristus, dia percaya kepada Yesus, saudara, dia diselamatkan, diberi hidup yang kekal. Nah, kalau sudah tahu waktu dia percaya kepada Yesus selamat, saudara, dia pasti melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Dalam hal ini pelayanan, tapi tentu melayani bukan untuk selamat. Sudah selamat di sini, baru melayani. Melayani bukan untuk selamat, melayani karena sudah selamat. Amin. Ini bentuk syukur. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh jemaat Tesalonika, saudara. Aku mengingat pekerjaan imanmu, kata Paulus. Aku ingat apa yang kamu lakukan, pelayananmu. Wih, luar biasa jemaat-jemaat Tesalonika. Nanti kita akan perhatikan terus. Jadi iman mereka bukan iman yang pasif, saudara-saudara, tapi iman yang aktif bekerja, saudara-saudara. Karena iman yang sejati akan melahirkan perbuatan nyata. Jangan omong iman, saudara, lalu tidak ada perbuatan nyata. Makanya Yakobus pasal 2 ayat 17 bilang begini.
Yakobus pasal 2 ayat 17, ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini tidak bermaksud bahwa perbuatan itu ya berpengaruh pada keselamatan. Tidak. Keselamatan karena anugerah. Kalau sudah selamat, maka bekerja bagi Tuhan. Bagian ini Yakobus pasal 2 ayat 17. Tentu Rasul Yakobus bertemu dengan orang-orang yang omong tentang iman, ya, omong tentang iman jago, tapi tidak ada perbuatan. Sesungguhnya mereka tidak punya iman sebenarnya. Beda dengan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 9, itu Paulus berjumpa dengan orang-orang yang merasa dengan kekuatan sendiri bisa selamat. Makanya Paulus bilang tidak, keselamatan itu karena anugerah. Jadi ini beda ya, melihat teks ini beda ya saudara. Orang yang punya iman, saudara-saudara, pasti dia melakukan sesuatu buat Tuhan, saudara. Karena jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman yang sejati akan melahirkan perbuatan yang nyata. Amin, saudara. Pasti melayani, pasti berbuah, pasti melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Itu orang yang bilang punya iman itu begitu, saudara. Bagaimana mungkin Anda bilang Anda beriman kepada Kristus, Anda memiliki iman, tapi tidak ada perbuatan nyata, itu tidak ada. Harus ada omong iman, mana manifestasi nyata dari imanmu? Pelayanan, berbuah, itu saudara. Makanya Paulus bilang, aku sangat ingat, saya tidak akan lupa, saya tidak amnesia dengan kamu jemaat Tesalonika melakukan pekerjaan iman yang luar biasa, saudara. Di bagian lain, Efesus pasal 2 ayat 10 kan, Paulus juga mengatakan seperti itu ya. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ada bukan tanpa satu tujuan, tapi ada tujuan. Allah tidak mungkin mendesain kita, saudara, tanpa tujuan. Itu tidak mungkin. Allah bukan manusia yang merancangkan sesuatu lalu bilang, saya cuma iseng, bercanda. Tidak ada. Tuhan tuh melakukan sesuatu, itu pasti ada tujuan. Pasti ada tujuan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ini bicara tentang kata Yunani itu, ergon, saudara. Harus melayani Tuhan. Diciptakan untuk melayani Tuhan, saudara. Bukan duduk diam. Kita harus melayani pekerjaan Tuhan. Tapi sebelum masuk di ayat 10. Ayat 10 ini hanyalah hasil atau manifestasi ya dari ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 8 dan ayat yang ke-9 bicara tentang keselamatan karena anugerah. Ayat 10 masuk bicara tentang bagaimana kita harus melayani pekerjaan Tuhan. Artinya begini, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan tidak bisa tidak, ayat 10, melakukan pekerjaan atau melayani Tuhan. Tapi ingat, kita melayani bukan untuk selamat. Kita sudah selamat. Di ayat 8 dan ayat 9 waktu kita beriman sudah selamat, hanya kita masih di bumi. Kecuali pas kita percaya Yesus langsung mati. Pas mati ya langsung sorga. Tapi sekarang saudara kita masih ada di bumi. Percaya Yesus selamat. Sorga pasti. Tapi nanti. Nantinya kapan? Mati dulu. Toh pergi sorga. Mau apa lah belum mati. Ya kita masih di bumi. Tapi ingat kita warga sorga. Seturut Filipi pasal 3 ayat 20. Amin Bapak Ibu. Jadi penting bagi kita saudara untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tidak bisa tidak ya. Makanya R.C. Sproul dia bilang begini saudara. R.C. Sproul dibilang begini, keselamatan adalah dari anugerah. Tetapi anugerah itu mengubah kita dan memampukan kita untuk hidup bagi Allah. Keselamatan adalah anugerah, tetapi anugerah itu mengubah kita dan memampukan kita untuk hidup bagi Allah. Sudah selamat dan kita paham keselamatan karena anugerah. Kalau sudah tahu keselamatan karena anugerah, nah sudah selamat, jangan diam dong, buat sesuatu. Hidup bagi Allah. Ya, berbuah, melayani pekerjaan Tuhan, itu yang Tuhan mau. John MacArthur juga bilang begini, saudara, ya. Bukan John Hajo ya, John MacArthur, pelayanan bukan cara untuk memperoleh keselamatan, tetapi itu adalah bukti bahwa keselamatan sudah terjadi. Sekali lagi, pelayanan bukan cara untuk memperoleh keselamatan. Kalau ada orang yang punya paham begini, bekerja buat Tuhan, melayani dengan giat. Supaya apa? Selamat, kamu salah besar. Untuk selamat beriman kepada Yesus, kamu selamat. Kalau sudah selamat, kerja buat Tuhan, melayani. Itu tuh bukti bahwa keselamatan sudah terjadi.
Amin, saudara. Nah, ini hal yang penting, saudara, untuk kita pelajari dari jemaat Tesalonika. Ya. Jadi yang pertama, Paulus bilang, aku ingat kasihmu. Ya. Mengingat kasihmu, kamu betul-betul jadi teladan. Ya. Yang berikut, di sini dikatakan usaha kasihmu. Masih di ayat 3 tuh, 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan usaha kasihmu. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu. Ya. Usaha kasih di sini, saudara, ya. Kata usaha itu dari kata Yunani kopos, saudara. Itu mengandung arti kerja keras yang melelahkan, saudara. Ya. Tentu mereka melakukannya dengan dasar kasih, bukan keterpaksaan, jemaat Tesalonika ini, ya. Karena kasih tentu tidak mengenal beban. Ada usaha kasih yang dilakukan oleh mereka, saudara. Ya, mereka menunjukkan kasih di dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka mengasihi Allah, dan manifestasi dari orang yang mengasihi Allah adalah mengasihi sesama, melayani sesama. Jadi ada kasih yang ditunjukkan di sini. Kopos, saudara. Ini menunjukkan bahwa kasih mereka bukan sekadar emosi atau niat baik, tetapi kasih yang bekerja keras, melayani Tuhan dan juga sesama. Ya, maksud Paulus adalah mereka rela bekerja keras karena kasih, saudara. Kasih yang mendorong tindakan nyata, bukan kasih kosong. Sekali lagi, saudara, ya, kasih yang mendorong tindakan nyata, bukan kasih kosong. Kalau hanya sekadar saudara, hanya sekadar niat baik, bukan kasih, saudara, itu repot, saudara. Kita melakukan sesuatu yang kelihatan baik, tapi terpaksa, saudara. Tapi kalau melakukan dengan kasih, ya, bagi orang lain kesulit, tapi bagi kita tidak sulit, karena kasih tidak mengenal beban. Nah, ini jemaat Tesalonika, jemaat yang luar biasa, saudara, ya, yang betul-betul menunjukkan teladan, saudara, dalam urusan apa saja, ya, melayani Tuhan, kencang, apa, kasih Tuhan, kasih sesama, itu luar biasa, saudara, jemaat Tesalonika. Mereka paham, saudara, ya, bahwa orang yang mengasihi itu pasti lahir dari Allah. Kalau kita bandingkan dengan jemaat Efesus yang saya khotbah 2 minggu yang lalu, ya, dan juga dikhotbahkan oleh Magem, ibadah 1, 2, dan 3 itu kita membahas hal yang sama, Wahyu pasal yang kedua. Di situ kan dikecam luar biasa, ya, oleh Tuhan sendiri, ya. Dalam surat yang diberikan kepada Rasul Yohanes, ya, memang ada pujian, ya. Mereka punya pelayanan dahsyat, saudara, ya. Mereka sabar dalam penderitaan, ya, bisa menguji, ya, atau membantah, ya, pengajar-pengajar palsu atau rasul-rasul palsu. Mereka kan luar biasa. Tapi kalau kita lihat di situ, saudara, tidak hanya pujian dalam surat itu. Surat itu pun berisi celaan, berisi kritikan, berisi kecaman, saudara, kepada mereka. Kenapa, saudara? Ya, meskipun mereka lakukan hal-hal yang luar biasa, pelayanan yang luar biasa yang mereka lakukan, tapi Alkitab bilang mereka kehilangan kasih mula-mula. Mereka kehilangan kasih yang semula, kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah, yang manifestasinya, saudara-saudara, mengasihi sesama itu tidak ada. Jadi benar mereka melakukan aktivitas rohani tapi tidak dengan dasar kasih. Orang yang melakukan satu hal-hal rohani, kegiatan-kegiatan rohani tidak dengan dasar kasih, kasihan, saudara. Anda capek percuma. Berbeda dengan jemaat Tesalonika. Kalau saudara baca di sini, hanya ada pujian, tidak ada celaan bagi jemaat Tesalonika. Hanya pujian, saudara. Jadi kalau kita bandingkan dengan jemaat ini jemaat yang luar biasa. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan begini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kalau kita bilang kita mengenal Allah, mengasihi. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dan itu harus termanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengasihi sesama. Kalau bicara tentang kita mengasihi, tentu ya kita bisa mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan ayat 19. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ya, ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin, saudara. Jadi tentu jemaat Tesalonika yang melayani dengan dasar kasih karena mereka sudah terlebih dahulu mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan yang memeluk mereka dengan luar biasa. Dan orang-orang yang sudah merasakan kasih Tuhan, pelayanan itu bukan beban. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan itu tidak beban. Karena dasarnya apa? Dasarnya itu kasih. Kalau dasarnya bukan kasih, kamu boleh sibuk melakukan kegiatan rohani apapun. Tapi kalau bukan kasih, saudara, Anda boleh terlihat hebat di mata manusia. Tapi di mata Tuhan, Tuhan kritik. Tuhan kecam seperti jemaat-jemaat Efesus. Kamu hanya melakukan aktivitas, tapi tidak dengan dasar kasih.
Kalau dengan Tuhan saja kita tidak mengasihi, tentu itu akan terlihat juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Woi, kalau kasih kepada Tuhan pudar, itu nanti kasih kepada sesama juga bisa pudar loh saudara. Jadi ini penting untuk kita pelajari bersama-sama di dalam kehidupan kita. Ya saudara. John MacArthur bilang begini ya. Mereka telah menggantikan kasih dengan kegiatan. Mereka masih aktif tetapi hati mereka mulai menjauh. Ini berkaitan dengan jemaat Efesus yang tadi saya singgung ya. Mereka telah menggantikan kasih dengan kegiatan, saudara. Harusnya kasih, saudara, ya, menjadi dasarnya, tapi kasih tidak ada, saudara, ya. Mereka menggantikan kasih dengan kegiatan. Mereka masih aktif tetapi hati mereka mulai menjauh. Wah, ini yang penting ya untuk kita perhatikan bersama-sama supaya kita sadar sekarang nih kita nih melayani nih dengan dasar cinta kasih atau kita hanya ikut-ikutan. Kalau hanya ikut-ikutan kita capek percuma Bapak Ibu. Kita capek percuma. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan dasar kasih saudara. Aduh itu luar biasa. Apalagi kita sudah mengalami kasih yang nyata di dalam hidup kita. Kita yang berdosa ini. Dia sudah mati di atas kayu salib menyelamatkan saya dan saudara. Kalau kita sadar itu. Kita lakukan pelayanan apapun di sini. Seberat apapun tantangannya. Masalahnya, pergumulannya. Saya akan tetap kuat. Saya tetap kuat karena kasih itu telah menyelamatkan saya. Amin saudara. Pelayananmu tidak jadi beban. Tapi Anda melakukan dengan kesungguhan hati yang luar biasa saudara. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga. Dari pujian Rasul Paulus dikatakan bahwa ketekunan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Masih di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, kata Paulus, usaha kasihmu, dan yang berikut. Ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Kita belajar tentang ketekunan, saudara. Ketekunan, saudara, itu dari bahasa Yunani dia menggunakan kata hupomone. Itu bicara tentang kesabaran, ketabahan dalam penderitaan. Karena memang jemaat Tesalonika ini jemaat yang ada dalam tekanan dan penindasan yang luar biasa. Tapi tetap, saudara-saudara, menunjukkan iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus itu tidak mudah, saudara. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan dalam keadaan baik-baik, tidak ada penindasan, tidak ada pergumulan, tidak ada apapun. Kita bilang kita cinta Tuhan, semua orang pun bisa. Tapi bagaimana kalau ada pergumulan, ada tantangan, ada masalah, ada serangan sana sini dari dalam dari luar kepada Anda, tapi Anda tetap bilang saya tetap cinta Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu luar biasa. Amin, saudara. Dan jemaat Tesalonika begini, saudara. Mereka ini lagi menderita dalam penderitaan yang berat, penindasan yang berat. Perhatikan ayat 6. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6. Di dalam ayat 6 ini, saudara, ada kata dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu. Ada kata dalam penindasan yang berat. Jadi mereka ini tertindas, saudara. Bukan main-main. Timbul pertanyaan, sebenarnya mereka itu tertindas apa begitu, masalah apa yang dihadapi oleh mereka, saudara, ya. Kita harus tahu, saudara, bahwa jemaat Tesalonika ini mengalami penderitaan berat berupa penganiayaan, saudara, dan juga penindasan, saudara, baik dari orang Yahudi, ya, yang menolak Injil dan juga orang-orang sekitar, saudara, masyarakat kafir penyembahan berhala di kota Tesalonika, karena kota Tesalonika juga itu tempat di mana penyembahan berhala itu ada, saudara. Jadi mereka nih mengenal Yesus, menerima Yesus di situ, saudara. Tekanannya berat, saudara. Bukan main-main. Belum lagi mereka harus berjumpa dengan orang-orang Yahudi. Jadi penindasan yang dialami oleh mereka yang pertama, ya, dari ini orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kenapa? Ini orang-orang Yahudi ini penuh dengan iri hati. Iri hati, saudara. Iri hati dengan apa yang dicapai oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus khotbah, memberitakan Injil. Banyak yang bertobat, saudara. Ada orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi, bahkan perempuan-perempuan di situ pun bertobat. Mereka jengkel, ada iri hati sehingga ada tekanan yang dilakukan. Ada kekacauan yang dilakukan oleh mereka dengan tujuan, saudara, mau mengusir Rasul Paulus dalam pelayanannya. Coba kita lihat dalam Kisah 17. Kisah 17 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Kisah 17 ayat 2 sampai ayat 6. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ya. Ayat 3.
Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Ayat yang keempat, jadi dia memberitakan Injil. Lalu hasilnya, ayat 4, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus. Ya, banyak dari mereka, beberapa orang dari mereka ya menjadi percaya, lalu menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan terkemuka. Lalu ayat 5. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati. Nah ini salah satu penindasan yang dialami oleh mereka adalah karena ada iri hati dari orang-orang Yahudi di Tesalonika. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat. Sudah lihat. Dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Jadi ini penjahat-penjahat dari pasar dong. Saudara-saudara dong bawa untuk bikin kacau. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Saudara. Jadi mereka tidak suka apa yang dilakukan oleh Paulus. Banyak yang menjadi percaya. Mereka tidak suka, mereka iri hati. Yang mereka lakukan ini saudara. Mereka cari beberapa penjahat. Petualang-petualang di pasar. Ini dimulai dari apa saudara? Iri hati. Ini bahaya. Iri hati ini bahaya saudara. Awalnya di hati dulu. Ada benci, iri di hati. Nanti akan tertuang lewat perbuatan. Sambil panggil orang-orang di pasar ya. Penjahat-penjahat kelas kakap panggil untuk bikin kacau saudara. Kalau bisa usir Paulus. Dan memang pada akhirnya Paulus pun berpindah ke Berea. Kalau saudara baca terus. Karena tidak bisa ada di situ lagi. Penindasannya luar biasa. Kasihan orang-orang Tesalonika. Karena apa saudara? Iri hati. Iri hati ini bahaya loh saudara. Makanya Amsal pasal 4 ayat 23 kan bilang toh. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita baik-baik. Jangan seperti ini orang-orang Yahudi di Tesalonika. Yang tidak suka kebenaran diberitakan. Ada iri hati. Saya berharap kita pendeta-pendeta tidak ada itu ya. Ya, iri hati itu bisa saja kepada siapa saudara. Ya, kita lihat orang lain Tuhan angkat, kita mulai iri. Kita mulai iri saudara. Tuhan angkat siapa ya? Memang Tuhan mau angkat dia, mau apa? Kita mau iri hati bagi apa? Tuhan berbelas kasihan kepada siapa dia mau. Dia mau angkat siapa terserah saudara. Tapi kan ada juga toh. Jangankan jemaat, pendeta iri hati. Tidak suka gereja di sana lebih maju dari gerejanya. Kok karena mana? Kalau terlalu banyak cabu jenggot nah begitu. Yang gereja di sebelah itu kerja keras. Gereja di sebelah itu cari jiwa. Jemput bola saudara. Bukan keluh, duduk cabu jenggot. Duduk diam tapi berharap dapat hasil besar. Menghayal pak. Kerja sesuatu. Baru mulai iri hati dengan pendeta lain. Iri hati buat apa? Bagian kita tuh banyak yang kalau saya temukan tuh ya. Ada yang tidak suka begitu dengan gembala kita. Gembala begini, gembala begitu ya. Terbang sana, terbang sini, terbang sana, terbang sini. Kamu hanya lihat dia pun terbang. Kamu lihat buahnya, kamu tidak lihat prosesnya. Kami ini dari bawah, kami lihat prosesnya. Masuk keluar kampung pelayanan. Dia terlalu bersemangat pelayanan Bapak Gembala. Memang dia teladan dalam hal pelayanan. Semangat pelayanan. Orang sekarang hanya lihat Fortuner. Gitu. Orang sekarang kan lihat dia hasil-hasil. Tuhan memang mau pakai Bapak Gembala. Nah, sekarang Bapak Gembala terima. Memang dari dulu Bapak Gembala suka kerja keras. Wajarlah kalau sekarang dia menikmati. Amin. Lagian Tuhan mau kasih tunjuk juga. Hamba yang melayani dia tidak mungkin mati. Begitu, sesimpel toh. Kita juga begitu ya jemaat-jemaat. Jangan iri hati saudara. Itu sama kayak kemana kita minum racun dan berharap orang lain yang mati. Tidak mungkin orang lain yang mati. Kamu yang mati, kamu yang minum racun. Nah. Tidak usah iri hati dengan kesuksesan orang lain. Ya, hari ini Tuhan mungkin ya dengan perkenanan Tuhan ada berkat tersendiri bagi keluarga itu. Kamu juga pasti. Tuhan tuh memperhatikan setiap kita saudara. Ya. Jadi tidak usah iri hati. Kalau iri hati, aduh nanti kita sudah mulai melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh sama seperti ini jemaat sama seperti orang-orang Yahudi di Tesalonika ini ada iri hati makanya dia mau usir Paulus sampai pada akhirnya Paulus berpindah ke Berea. Waktu Paulus pindah ke Berea muncullah ayat itu yang suka kita kutip Kisah 17 ayat 11. Nah coba lihat Kisah 17 ayat 11. Ini ayat ini ada nih saudara ya. Mau kasih tahu bahwa memang orang Berea beda dengan orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena orang-orang Yahudi di Tesalonika ini selalu mau menerima firman. Orang khotbah dong bantah bahkan panggil penjahat-penjahat untuk bikin kacau begitu.
Makanya dia kasih perbedaan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Paulus khotbah dengar begitu. Bukan panggil penjahat-penjahat bikin kacau. Bukan, saudara. Jadi ini ayat ada latar belakangnya. Bukan tidak ada latar belakang. Jadi memang iri hati itu bahaya sekali, saudara ya. Yakobus pasal 3 ayat 16 bilang begini. Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ pasti ada kekacauan. Yakobus pasal 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar. Memang akarnya dari iri hati. Bahaya iri hati, saudara. Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jangan, saudara. Paulus bilang, ya, itu akan membahayakan. Tapi bagaimana dengan jemaat Tesalonika waktu mereka ditindas? Apakah mereka tetap cinta Tuhan, tetap kuat? Ya. Jawabannya mereka tetap kuat. Mereka tidak menyerah atau putus asa. Mengapa, saudara? Karena pengharapan mereka itu kepada Kristus, saudara. Ya, pengharapan mereka itu kepada Kristus itu yang membuat mereka kuat dan tetap setia, saudara. Perhatikan 1 Tesalonika pasal 1 ayat 10. Jadi penindasan yang dialami oleh jemaat Tesalonika ini dari orang-orang Yahudi, orang-orang di situ sendiri, dengan juga memang orang-orang kafir pada waktu itu. Kalau mereka tidak menyembah berhala kan pasti mereka diserang habis-habisan, ya. Ayat 10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Ini yang membuat mereka kuat meskipun mereka ditindas. Ini pengharapan, saudara, ya, pengharapan yang tertuju kepada Kristus. Mereka yakin Kristus akan kembali. Mereka percaya kepada Kristus yang telah menyelamatkan mereka dan Kristus pasti kembali dan mereka akan ada di sorga. Sekarang penindasan yang dialami oleh mereka tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan bagi mereka, saudara. Jadi itu pengharapan bagi mereka sehingga mereka bertahan dalam penindasan dengan sukacita, ya, saudara. Semua kita tentu pasti dalam pergumulan-pergumulan tertentu, kesulitan-kesulitan tertentu yang kita alami dalam hidup kita, ya. Mungkin orang menyakiti kita atau ada pergumulan-pergumulan tertentu yang kita hadapi, ya, di dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik, saudara, penderitaan kita di dunia ini penderitaan biasa dan tidak selevel dengan sorga yang Dia akan berikan, janjikan kepada saya dan saudara. Karena memang orang percaya harus menderita, saudara. Filipi 1 ayat 29 kan kita dikaruniakan tidak hanya untuk percaya, tapi menderita. Percaya dan menderita itu satu paket penting yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tidak bisa. Tapi kalau pengharapan kita di dalam Tuhan, itu yang bikin kita kuat. Kenapa, saudara? Karena pengharapan itu seperti sau yang kuat, saudara. Seperti jangkar. Ya, Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya. Sau itu jangkar, saudara, alat berat, ya. Biasanya kapal-kapal kalau berlabuh, ya, jangkarnya itu dibuang ke dalam supaya kapal tidak kemana-mana. Tapi kan jangkar kita bukan di dunia, jangkar kita itu di sorga. Mau menunjukkan kepada saya dan saudara, apapun persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, saudara, kita akan tetap berdiri teguh karena jangkar kita itu di sorga, bukan di dunia. Amin, saudara. Makanya dalam Roma 8 ayat 18 juga Paulus ngomong keras juga menyampaikan hal ini. Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Fokuslah kepada kekekalan, fokuslah kepada sorga dan bukan kepada penderitaan-penderitaan yang kita alami, penindasan-penindasan yang kita alami. Seperti jemaat Tesalonika, fokus, saudara. Teladan luar biasa yang perlu kita pelajari. Yang berikut, saudara, teladan apa lagi yang bisa kita lihat? Jemaat Tesalonika, saudara, menerima firman dengan sukacita meskipun dalam penindasan. Perhatikan di ayat 6 dan 7. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini luar biasa, ya, saudara. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara diberkati oleh Tuhan, ya. Saya berharap, saudara, ya,
kita yang nyaman-nyaman, aman-aman di Kupang, tidak ada penindasan apapun. Saudara, saya berharap kita pun ya memiliki kerinduan yang sama, saudara, untuk mendengar firman, menerima firman itu dan lakukan firman itu. Kita ini lagi aman-aman, saudara. Tapi berapa banyak orang yang karena aman, karena nyaman, tidak ada penindasan, tidak ada masalah apapun, saudara. Dia tidak mau dengar firman. Dia tuh ada di gereja, di pemparan tuh di gereja. Orang khotbah main handphone, tidak dengar firman, saudara. Makanya hidup tidak pernah berubah. Kenapa, saudara? Tidak suka dengar firman. Tidak menerima firman. Ini orang-orang dalam penindasan yang berat. Paulus bilang ini teladan luar biasa. Kamu menerima firman itu dengan sukacita. Bukan mengomel. Saudara. Pemalas dia lu dong. Kau tunggu ada beban, pergumulan, penindasan, masalah. Datang di gereja ibadah Rabu. Ini pastor Angki khotbah bikin jengkel. Suara terlalu tinggi. Begitu. Nada terlalu tinggi. Terlalu keras. Jadi karena mana ya saudara? Tidak ada persoalan apa-apa. Sebenarnya biasa saja. Ada aman-aman. Paling juga masalah-masalah biasa saja. Tapi kan bukan penindasan seperti jemaat Tesalonika. Mereka saja ditindas tapi firman terima. Terima dengan kesungguhan hati saudara. Bagaimana dengan kita? Kita juga menerima firman dengan kesungguhan hati. Ataukah ngomel, comel. Ya toh, orang khotbah juga tidak perhatikan. Nah kalau tidak perhatikan mau jadi apa saudara? Hidupmu tidak berubah. Mau jadi teladan tidak bisa. Mau jadi teladan berkaitan dengan firman. Makanya di ayat 7. Saudara kalau perhatikan di ayat 7. Dibilang begini. Sehingga kamu telah menjadi teladan bagi semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Makedonia dan Akaya ini bukan wilayah kecil. Saudara. Ini wilayah luas. Ini provinsi saudara. Tapi mereka bisa menjadi teladan untuk semua orang yang percaya. Bukan rayon saudara. Bukan beberapa orang. Ini semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ini luas, wilayah yang luas, saudara. Cakupannya luas, saudara. Tapi mereka jadi teladan. Mau jadi teladan bagaimana kalau tidak cinta firman? Berkaitan dengan ayat 6. Menerima firman dengan kerelaan hati. Menerima firman dengan sukacita, saudara. Meskipun dalam penindasan. Makanya mereka bisa jadi teladan. Coba kembali ayat 6. Mereka pun bisa menjadi teladan karena mereka menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Kata penurut di situ saudara dari kata Yunani itu sama seperti orang yang mengikuti teladan orang lain. Jadi mereka ini mengikuti teladan Paulus dan teladan Kristus sehingga mereka bisa jadi teladan. Kira-kira begitu. Ini penting saudara. Mau jadi teladan bagaimana kalau tidak cinta firman. Makanya kalau berkaitan dengan 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Dengan cepat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mau diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik bagaimana? Kalau kita menolak firman. Terima firman. Firman Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Roh Kudus pasti bantu kita. Akan ada teladan-teladan luar biasa yang ditunjukkan oleh saudara. Ada teladan-teladan luar biasa yang ditunjukkan oleh para suami. Sehingga istri pun kebingungan. Bagaimana mungkin bisa begitu? Iya, bagaimana mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dia jadi teladan. Istri pun jadi teladan. Suami pun heran. Bagaimana istriku bisa jadi teladan? Paling pemalas, rajin ibadah tapi tidak pernah memasak di rumah. Habis dia mengomel dan minta uang bulanan. Saudara. Ini contoh. Tidak bisa jadi teladan saudara. Ya. Tidak bisa urus anak, urus suami. Sekarang kok bisa dia jadi teladan. Firman saudara. Amin. Firman Tuhan mampu mengubahkan seluruh kehidupan kita. Ya. Lalu yang berikut. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 8 lagi. Ayat 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Saudara, ya. Tadi saya bilang toh, Paulus memuji mereka karena pekerjaan iman mereka, pelayanan mereka yang luar biasa. Dan ini ditunjukkan di ayat 8 ini. Ya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Orang dengar firman. Ini bukan Paulus yang sampaikan. Mereka. Bukan hanya di Makedonia. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja. Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga di sini dikatakan bagian akhir. Kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Kalian sudah melakukannya terlebih dahulu. Ini jemaat yang cinta pelayanan. Ini jemaat yang cinta pemberitaan Injil. Ini jemaat yang tidak bisa lihat gembala kerja sendiri. Kita harus kerja sama-sama. Kita memenangkan jiwa. Bagaimana kalau hanya gembala yang pusing pikir sama-sama.
Amin. Karena tugas pemberitaan Injil bukan hanya tugas pendeta. Tugas semua orang percaya yang mengaku percaya kepada Kristus kerja buat Tuhan. Kalau sudah selamat melayani. Kalau semua kita saudara seperti jemaat Tesalonika ini. Bergema firman Tuhan bergema. Artinya tersebar luas pemberitaan firman Tuhan. Saya pikir itu luar biasa. Kita gandeng tangan semua dari pendeta, dari gembala sampai kepada semua pelayan-pelayan. Sampai kepada semua jemaat-jemaat. Kita bekerja keras, berjari lelah memberitakan Injil. Gereja kita mungkin 2 tahun ke depan tidak tampung orang. Kita tambah lagi. Ya, ibadah raya 4 dan ibadah raya yang kelima. Amin. Dan kita tambah lagi pemain musik. Tambah gitar baru dan semua baru ya. Ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, saudara. Teladan luar biasa dari jemaat-jemaat Tesalonika yang terakhir, saudara, adalah mereka itu, saudara, berbalik dari berhala, meninggalkan berhala-berhala itu, ya, kepada Allah, saudara. Itu luar biasa. Hari-hari ini banyak kan berhala-berhala modern, ya, film Indosiar, gitu, YouTube. Indosiar film itu kan menangis terus. Itu yang bikin mama-mama suka nonton. Dia sudah ikut doa Rabu, doa Kamis, dan doa-doa yang lain. Apalagi kaum wanita, mereka tidak mau datang. Ya. Tanya kenapa? Pikiran itu om yang itu film tuh, bikin pusing. Kenapa mesti pikir dia ya? Berhala-berhala modern sekarang begitu. Apa saja yang mengganggu hubunganmu dengan Tuhan itu berhala. Bisa tidak kita seperti jemaat-jemaat Tesalonika, ya, berbalik dari berhala-berhala itu kepada Kristus. Bisakah kita begitu? Kita berhala kan berhala-berhala modern. Bukan patung, bukan pohon, bukan. Ini modern-modern nonton YouTube. Ya toh. Nonton YouTube sampai sone ingat ibadah. Lupa Tuhan. Tidak baca Alkitab. YouTube berhala. Main gitar nyinyang. Tidak pernah baca Alkitab. Main gitar terus. Ya. Tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah ibadah. Gitarmu jadi berhala. Ya. Apa saja yang merusak hubunganmu dengan Tuhan, itu berhala, saudara-saudara. Bisakah kita seperti jemaat-jemaat Tesalonika? Harus bisa, ya saudara. Lalu yang terakhir, berkaitan dengan tema kita, Roh Kudus dan teladan jemaat Tesalonika. Tentu semua itu terjadi dalam karya Roh Kudus. Tidak mungkin tidak. Kembali coba di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 menjadi dasar ayatnya. Dan kamu telah menjadi penurut-penurut kami dan penurut-penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan saudara diberkati oleh Tuhan ya. Jemaat-jemaat Tesalonika bisa menjadi penurut-penurut Tuhan saudara. Tentu karena karya Roh Kudus. Mereka bisa menerima firman dalam penindasan. Mereka tetap bisa menerima firman dengan sukacita karena Roh Kudus. Alkitab bilang mereka menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita itu produk Roh Kudus, bukan produk siapapun. Produk Roh Kudus. Percaya Yesus diberikan Roh Kudus atau dimeteraikan dengan Roh Kudus, akan ada manifestasi dari buah roh yang namanya sukacita, damai sejahtera. Karena itu tidak bisa dibeli dengan uang. Amin, saudara. Itu produk Roh Kudus. Ya, lalu mereka bisa meninggalkan berhala-berhala, ya. Apalagi saudara, mereka tetap bisa kuat dalam penindasan. Itu semua karya Roh Kudus. Amin, saudara. Oleh karena itu, tetap berharap kepada Tuhan dan tetap berdoa meminta kepenuhan Roh Kudus, karena Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, dan kita baca ayat terakhir 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan.